Dia video baca kali ya. Nah, tadi kan gue udah bilang medium. Ingat gini dulu. Jadi Tutu ini mau ngasih sedikit tutorial memotong fade di rambut yang kayak bayi nih halusnya. Nah, jadi kita bakal ngasih tipsnya pakai alat apa-apa aja di sini dijelasin untuk step awal sampai akhir, oke? Yep. Stay tune. Jadi gimana tuh untuk step awalnya nih pakai guard nomor berapa nih? Nomor 2. Biasanya gue Nomor kalau 2. untuk bikin yang pertama itu pakai nomor 2. Oke, nomor 2. Ya. Terus setelah itu gue langsung lanjut ke nomor 3 untuk bagian atasnya lagi. Kita bikin fade nih, fade-nya rencananya lo mau low, high, Medium kali. medium, Medium kali ya. medium kali ya. Oke, siap. Medium. Oke, medium. Santai mukanya. Medium. Medium rare. Medium. Daging stick gitu. Jadi gue bikin setengah dulu untuk line-nya. Bikin setengah dulu, Setengah dulu bagian kanan dulu. bagian Tadi kanan. nomor 2, terus gue lanjut ke pakai gas nomor 3. Nomor 3. Dan gue pakai 19 untuk awal. Untuk awal sebagai clipper basic buat motong rambut-rambut tebelnya itu dulu. Karena ada beberapa orang yang buat motong tuh dengan satu clipper kayak magic clip doang gitu kan. Sedangkan clipper magic clip buat di tipikal rambut yang ikal atau bergelombang itu dia ada kendalanya sedikit berat. Tapi kalau untuk di rambut yang kayak gini sebenarnya masih bisa pas tepat gitu makanya di rambut yang halus seperti bayi ini. Kalau dari lu sendiri tuh pernah nggak ngerasain hal yang sama kayak pakai magic clip dari awal sampai akhir di rambut yang ikal? Ada kendala gitu kan? Pernah ya? Kendalanya cepet tumpul blade-nya. Tumpul. Yep. Nah tuh. Jadi memang si 19 ini blade-nya itu basic ya. Basic taper blade jenisnya classic blade. Iya. Terus kalau lanjut ke belakang, Tadi udah menggunakan nomor 2 tuh ya? 2 sama 3. 2 sama 3. Bagian atasnya udah sampai 3. Kira-kira kita tanya dulu, biasanya kan kalau lu kan pasti kan tanya dulu kan Tanya. customer. Mas, mau setipis apa bawahnya? Fade-nya mau low, medium, high kayak kan? Ditanya lagi gitu. Medium. Dia medium aja kali ya. Tadi kan gue udah bilang medium. Sekarang kosnya medium. Medium, oke, medium. Oke, jadi kita buat medium fit. Nah, tapi di sini gue mau nyoba motong nih, rambutnya yang sehalus kayak gini nih. Kira-kira boleh nggak nih sama lu? Boleh banget dong, nggak? Kak. Coba, Kak. Udah potong. Mungkin Noval. Kayak apa ya? Noval bakal. Kayak ini aja nih. Iya. Kasian lah dia. Gue mau nyoba. Gue pegang sini, Kak. Nah, jadi Noval bakalan lanjutin cukuran gue yang tadi. Gue mau nyoba motong pakai clipper ini. Ini juga sebenarnya clippernya jenisnya basic. Dan ya, karena dia permintaannya fat, jadi kan mau nggak mau untuk di awal kan harus botakin dulu kan. Botakin. Ini harus gini dulu. Ini harus botak dulu untuk di fat gitu. Ternyata sulit juga bikin fat, ya kan? Harus botak dulu. Wah, ini memang nggak gampang buat motong. Mana nih? Oh gini. Susah. Wah, parah. Mau gue udah kurang shock. Ternyata untuk motong itu nggak gampang. Jadi bikin fatnya nanti di bawahnya mungkin gue cukup mencoba botakinnya aja untuk buat bagian penghalusannya biar yang
Ini Apa sih? ini PR banget ini sih Noval emang kurang ajar ya. Coba lihat. Aduh, anak bayi aku diginiin ya kan. Jadi cukup mencoba aja gue dengan alat ini. Selebihnya gue akan kasih Tutuy tantangan. Ini sebagai tantangan Tutuy, bisa nggak dia memperbaiki? Ya, kenapa gue masih tadi pakai ini? Karena ketipisannya masih di batas normal buat ngilangin si guideline-nya dia nih. Kecuali kayak gue pakai trimmer tuh udah susah ngilanginnya. Nah, jadi gue kasih tantangan di sini ke rambut tipikalnya si Thomas ini, bisa nggak Tutuy menyelesaikannya gitu? Aduh, Thomas, rambut tuh jelek banget. Aduh, Thomas. Karena si Thomas ini minta di medium fade gitu kan. Nah ini step berikutnya tanpa guard. Jadi karena udah terlanjur di tanpa guard, jadi kita lanjutkan tanpa guard. Oke, Iya. langsung aja kan. Bikin aja. guideline-nya. Gue pakai senior ya. Levernya posisi close ya tuh ya. Close untuk bikin guideline. Biasanya kalau lever itu gue mainin setelah nanti gue mau bikin kayak lebih ke fade-nya gitu, kayak gradasi pasti. Nah untuk kayak bikin fade gini bagusnya untuk bikin guideline ya pakainya clipper, jangan trimmer. Karena kalau pakai trimmer yang Iya. pertama satu buat ngilangin bagian bawah ini susah. Nah itu. Jadi gue juga biasa kalau bikin fade pasti gue clipper dulu, kemudian trimmer, habis itu shaver. Oke, step-stepnya tuh. Ya. Pertama pakai clipper senior, habis ini pakai ngilangin atasnya dulu ya. Ngilangin atasnya dulu. Menurut lu rambut yang paling enak buat dipotong tuh jenisnya gimana? Karena kan setiap rambut itu kan punya jenisnya masing-masing kan. Bukan intensitas ya. Apa ya? Kayak kepadatannya gitu kan, tiap rambut kan beda-beda ya. Iya. Kira-kira ini kriteria lu nggak untuk Masuk. yang lu suka gitu? Kamu Senang buat kriteria aku dikerjain ya? banget, kamu kriteria aku banget, kamu kriteria. Jadi ini rambutnya kriteria, masuk ke kriteria gue. Nggak terlalu susah menurut gue karena tadi gue bilang rambutnya tipis. Tapi masih bisa untuk di apa ya? Masih bisa buat di apa sih tuh Pak? Bahasanya tuh? Di apa nih? Antisipasi. Bukan antisipasi, kayak nggak nakal gitu loh. Oke, rambutnya. rambut yang nggak jigrak gitu kan. Iya, Rambut walaupun lurus tapi bukan yang iya, jigrak banget ya. Betul. Dia termasuk rambut yang lurus, terus tipis, Halus. tapi enggak ya, tapi halus. Kayak betul. bayi berarti rambutnya dia. Bener. Kayak bayi. Bayi. Jadi rambut bayi. Bayi besar ini. Bayi besar. Bayi kita mau besar. Kalau kayak gini kendalanya paling di mana tuh? Kendalanya mungkin di kayak bagian karena kan rambut yang tadi lo bilang ini kan bagian sampingan nggak terlalu diri banget. Tantangan kendala dari rambut jenis ini biasanya ada di mana? Di pertumbuhan rambutnya kah? Apa di bagian keningnya dia Kayak nih yang mundur tadi kan? pas gue parting kayaknya kendalanya ada di bagian depan sama di bagian crownnya deh. Jadi bagian depannya sini karena rambutnya itu sudah mulai menghilang Sedikit kebotakan kasarnya. Mengalami kebotakan nih ya. Mukanya langsung bikin anjing. Nah ini step berapa nih? Step kedua ya? Tadi udah dibikin guideline. Iya. Ini clipper nomor, guardnya nomor 3. Tadi karena bagian kanan dulu, jadi sebelah kirinya kan tadi belum kan. Jadi kirinya gue tipisin lagi pakai nomor 3. Nomor 3. Kalau di guard attachment warna ini kan dia nomor 3-nya warna biru, nomor 2-nya warna ungu.
Baunya bau apa? lebih gampang sih ngebedainnya ya kalau Bener, pakai gue juga nggak usah kayak ngeliat-ngeliat lagi gitu, jadi gue udah hafal sih. Terus nomor 2 lagi, bagian bawahnya. Tapi biasanya kalau Gimana? bikin fade, Hmm? sebenarnya selera masing-masing orang ya. Ada yang bener-bener mulainya dari nol dulu langsung kita bikin dari bawahnya. Ada yang sukanya dia ngerjain dari atas dulu Atas ke dulu. bawah. Ya sebenarnya sih itu selera masing-masing. Menurut gue juga sah-sah aja ya karena Sah-sah aja. setiap orang mungkin punya metodenya masing-masing Iya, kan. iya. Buat kita metode ini yang paling efektif ya Iya, kita kerjain betul, gitu, bener kan? Karena nggak ada patokannya untuk fade bagus itu Dimulai caranya dari- dengan iya, A gitu kan, kita iya. nggak bisa punya patokan gitu. Karena tiap orang juga punya ciri khasnya juga masing-masing dalam mencukur. Terus tadi kan ada 3, Tadi jadi lama-lama makin turun. Pakai 3, apa nih? 2, 1. Pakai guard nomor 1. Iya. Masih dengan lever close. Levernya close. Tadi yang 3 juga close, yang Close, semuanya 2 close. close semua close. Pemilihan alat yang tepat, kemarin sih ada pertanyaan juga dari teman-teman, pemilihan alat yang tepat ketika mau buat fade itu kan kayak tadi kita udah bahas, rambut yang ini yang halus bisa pakai apa aja kan. Kalau untuk yang rambut tebal bikin fade itu yang bagian bawahnya enaknya pakai apa tuh? Oh, bagian bawah pas sini ya. Iya, bagian bawahnya karena masih tebal nih rambutnya. Yang tipikalnya tebal kayak agak sedikit ikal. Nah, kira-kira menurut lu pakai clipper apa? Yang basic ya. Yang biasanya basic bisa, basic masuk. Tapi kalau untuk yang detail fade-nya gitu, Oh, gue sih biasanya pakai senior. senior. Iya. Karena Karena RPM-nya tinggi dia, juga ya. iya betul. RPM-nya tinggi. Kayak lebih kenceng gitu loh. Buat motong juga di rambut yang masih tebal juga nggak, hambatannya sedikit. Betul. Terus setengah pakai 2,5, masih pakai senior juga. Step berikutnya pakai nomor setengah. Setengah masih di lever close. Tapi untuk bagian kalau setengah itu gue jarang banget nggunain full blade gitu. Full blade? Iya, jadi kayak cuma untuk ujung-ujungnya aja Pak. Oke, berarti dia ada teknik khususnya buat Iya, tutul kalau sendiri. Iya. Kalau gue udah pakai guard setengah, pasti gue lebih sering ngegunain blade untuk di Bagian ujung ujungnya. kanan, Iya. ujung kirinya, Kiri, betul. corner-cornernya dia kan. Iya. Kayak positioning kita dalam buat blending ke atas, gerakannya itu ada teknik khususnya dari tutul. Nah, itu yang mungkin kalian juga harus pelajari sendiri. Kalian ciri khasnya di mana dalam memotong. Ada pergerakannya kayak tutul yang punya pergerakan blending si stroke-nya pakai corner di guard 0,5. Nah, kalian harus punya ciri khas sendiri agar kalian dikenal sama customer kalian. Potongannya bisa seperti ini, dengan yang lain ternyata beda. Dan balik lagi, kalau potongan itu ke selera customer yang fade, untuk fade seperti ini dengan si A pasti udah otomatis beda. Jadi nggak ada patokan buat customer, sebenarnya nggak ada patokan potongan bagus juga kali itu ya. Betul. Karena customer sendiri yang menilai. Oke, dengan potong sama gua misalnya, potong sama gua ciri khasnya kayak gini, polanya kayak gini, bagus gini.
Tapi ketika si customer motong sama tutui ternyata lebih cocok, ya itu pilihan customer. Iya. Selera maksudnya. Seleranya dia. Ini salah satu hal yang unik juga sih dalam memotong, karena menurut gua nggak gampang ketika bikin fade kayak gini, jaraknya agak rapat nih. Nggak gampang. Salah satu ciri khasnya tutui buat fade nih. Dulu lo belajar fade berapa lama tuh begini tuh? Hampir Dalam setiap customer kan? Sekitar 7 bulan 8 bulan itu baru. Itu Gue baru. minta fade semua baru ini ya, Ya, gue benar-benar ngulik banget fade itu. dengan teknik yang berbagai macam. Iya, karena waktu gue baru pertama kali belajar fade pun untuk ngilangin garis bekas detailer itu susah banget, belum bisa smooth gitu loh. Dan masih banyak banget sebenarnya sampai sekarang pun yang orang-orang yang menurut gue ya kayak minta teknik gimana sih cara ngilangin si gas dia kan, bekas guideline-nya. Iya. Si clipper atau trimmer tadi Iya. kan. Sebenarnya kuncinya apa nih? Kunci kan pasti kan ada kuncinya nih. buat ngilangin buat apa? apa? Buat konsisten gitu kan, buat konsisten kita dengan Buat potongan bisa. ini, buat bisa Belajar terus, belajar terus. penasaran, harus Penasaran, belajar terus, jangan jangan cepat puas ya. jangan cepat jangan cepat menyerah sih ya gitu. Bahas. Ya, gak Jadi sih? terus dikulik ya kan, terus dikulik. Ini bakal ada novel nih. Nah tadi ada nih masih ada kelihatan kan buat bekasan yang tadi kan. Kita Ini kasih adalah tantangan. PR gue nih ya. Nah Nih, itu adalah PR gue. yang biasanya kalau kita dalam bikin guideline masih ada garis. Gimana caranya tantangan gue kasih tutui, dia bisa Dan hilang. ngilangin, bikin smooth potongannya. Bikin smooth merah. Nah ini lu gunain apa nih? Teknik apa? Clipper overcoat. Clipper overcomb. Gue pakai chrome. Pakai Chrome Style Pro. Iya. Jadi masih ada volume beratnya ini yang tadi setelah gue pakai 3 itu loh. Jadi masih tebel gitu. Masih Bagian ada- atasnya iya, ya, bagian atasnya masih Jadi gue tebal. kurangin volumenya pakai teknik clipper overcoat. Dalam proses pencarian untuk menghasilkan hasil yang lebih halus, pakai apa nih? Gue juga Open. Iya open. Open dengan Setengah. skirt setengah. Iya. Proses yang tadi udah selesai. Nextnya apa lagi nih? Naik level. Naik Jadi ke satu lagi. open. Open Jadi main open sekarang. buat ngalusin lagi. Apalagi orang Indonesia kan kepalanya nih bagian sini banyak tulang-tulangnya nih. Iya. Kebetulan nih untung nggak banyak nih Itu sini. nggak banyak. Banyaknya dia ini. Tapi gue pengen ngomong gak enak tuh dijawabinnya. Nah habis 2, gue langsung lanjut ke 1,5 Pak. 1,5. 3,5.
untuk Oh tadi lu belum pernah, lu nggak pakai di awal ya? belum. Belum. Ini gue baru pakai. Ini sedikit unik juga. Dia Iya. pakai 1,5-nya buat jenis rambut seperti bayi ini, dia dipakai di abis tadi nomor berapa? 2. Abis nomor 2. Gue turunin 1,5. Karena biasanya kalau gue udah pakai nomor 2 itu masih ada kayak gini tebel, bagian tebel di tengah-tengah rambut. Di antara nomor Di 2 antara sama 1 iya, kan. betul. Jadi gue Jadi kita halusin pakai 1,5. Jadi penting banget tuh buat teman-teman kayak ngapalin ukuran guardnya kan. betul. 0,5 ukuran tulisannya berapa, 0, nomor 1, nomor 1,5, nomor 2. Nah itu penting banget buat dihafalin. Dan jangan menurut gue kan masih beberapa orang yang nggak punya clipper ukuran 1,5 ini. Jadi mereka kebanyakan pakai 1 dibikin open valve. Jadi menurut gue itu beda tipisnya. Beda. Karena lebih tipis si 1 di open kan dibanding Iya. 1,5 ini. Mungkin paling idealnya sebenarnya pakai clipper. pakai ini sisir bawaannya wall tuh. Oh iya. Kan dia standarnya kan sama tuh ukuran 1,5. Tinggal di posisi levernya aja pas kita Tinggal di open atau mau close kan. Tapi kan itu kita harus menguasain tangan, kita harus lebih kuat lagi kalau buat kayak ngeblending ya kan. Karena kan bukan nempel di blade-nya gitu tipsnya. Terus sekarang gue pakai guard nomor 1 tapi gue open. Dan belakang. Pengalaman Lagi- terlucu sekaligus menakutkan kali ya, Hal. Kenapa tuh? Copot, Pal. Copot guardnya. guard copot Pasti ya? semua, mungkin lu pernah ngerasain juga. Wah pernah ngerasain Kan juga. deg-degan anjrit. Terus ya kalau kan? kena yang kayak gini nih sudah garis lagi dong, nggak diulang lagi dong. Ulang lagi. Dan itu gue pernah Terus naik lagi ya kan. ulang lagi pernah gue. Itu kayak lagi fase-fase kita belajar motong tuh, misalnya kayak lagi belajar kan itu groginya kan tinggi banget tuh. Terus jadi gue pakai tanpa guard Tanpa gak tapi gue open. di open buat di blending lagi. Gue pakai senior ya karena gue bikin agak cepat pasti. Nah, ini gerakannya si stroke ke atas, jadi di atasnya bagian yang ditempel bagian sini ke atas tengah sini udah dia ngambang. Iya betul. Jadi gue mencoba menghilangkan garis tadi. Garis tadi. Garis Garis katulistiwa. Yang ketiga ya. Apakah garis ini akan hilang? Biasanya karena si detailer ini Ada levernya. ya, jadi gua kadang bikin fade, gue main ke Lever ke open. ya. Tapi untuk di bagian ujung Corner. aja, ya. Bagi lagi bagian corner menjadi 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 pilihan. menjadi pilihan yang tepat untuk Kutoy menghilangkan guideline. PR dari lo, alhamdulillah amanah. Aman ya, aman, Amanah. aman, harus aman lah.
Aman lah. Berarti tantangannya sudah terlewati dengan baik. Alhamdulillah. Nah, buat penggunaan saver sebenarnya gimana tuh yang baik dan benarnya gitu kan? Karena kan ada yang sering bolong tuh, Terlalu ditekan. terlalu dekan ya. Dan itu bahaya karena bisa kena kulit kepala customer gitu. Jadi kalau penggunaan saver selama ini gue selalu udah gini aja. Tempel aja ya. Nah, dan ini pun kena dan ini pun kena no. Jangan terlalu ditekan, itu bakalan cepat merusak si foil. Tuh tipsnya jangan terlalu dekat karena buat kepala customer kalian kan nggak semuanya sama, ada yang tulangnya nonjol. Iya. Nah, itu biasanya dari posisi kalian nekennya itu terlalu over kena tulang, jadinya bisa bolong. Terolek. Tuh. Dan ini benar-benar gue bener-bener kayak ngambang banget loh. Karena kan kalau shaver itu kan ada dua blade atas bawah kan, Iya. foilnya juga. Jadi kalau bagian atas udah lewat, bagian bawah kena lagi kan otomatis lebih Makin ini ya. lebih kepotong lagi, lebih halus kan. Jadi licin dia nih, jadi licin. gitu. Kayak udah licin. Jadi kayak tadi tutorial dan pemilihan alat yang tepat, kurang lebihnya kami pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, gue Tutuy pamit undur diri. Dan gua Val sama ada pamit undur diri. Dan modelnya Thomas pamit undur diri. Terima kasih sudah Nonton. Jangan lupa dikasih komen yang bermanfaat atau kasih masukan kepada kita. Terima kasih. Salam fans of the world.